Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Video ini adalah part kedua dari rangkaian perjalanan kami selama libur lebaran di tahun 2026. Dan hari ini adalah hari kedua dari perjalanan kita ini setelah semalam kita istirahat di Masjid Jami Al-Huda, Pengaringan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan kegiatan kami pagi ini adalah kita sholat subuh dan kita juga tidak lupa sahur karena hari ini masih di bulan puasa ya teman-teman. Kalau tidak salah sekarang itu adalah H-2 ya, H-2 sebelum lebaran. Jadi setelah sholat dan makan sahur kami packing barang dan barulah kita berangkat mengaspal lagi di jalur Pantura itu kira-kira pukul 5:30. Namun ketika sampai di lingkar utara Brebes, saya mendengar ada suara-suara gak mengenakan di bagian depan si Moe, si NMAX hitam yang saya kendarai. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan mencari tahu, walaupun sepertinya saya sudah yakin bahwa yang bermasalah adalah bearingnya, tapi saya pastikan untuk berhenti dan mencari tahu, dan ternyata benar dugaan saya, memang ada masalah di bearing depan. Tidak sempat kita videokan karena pada saat itu video saya matikan. Kemudian kita berembuk untuk mencari bengkel di daerah lingkar utara yang mengarah ke kota Brebes ini teman-teman. Tapi setelah kita lalui, ternyata tidak ada satupun bengkel yang buka. Walaupun sebenarnya saya pribadi agak sedikit sangsi dengan bengkel-bengkel umum yang ada di pinggir jalan ya teman-teman. Ya mungkin kurang memuaskan hasilnya. Jadi saya putuskan untuk mencari bengkel resmi Yamaha saja di kota berikutnya. Dan kalau memang tidak ketemu juga, ya apa boleh buat, saya akan mencari bengkel resmi di kota Semarang. Coba sandar dua lu, Fang. Kabel. Oh ya, bearing. Jadi ngomong juga kan? Ntar. Iya bu, bearing nih. Coba search Yamaha untuk depan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tahun kemarin kan ayah berasap ya? Oh ya. Oh, karena Nahan pakai gas. nahan pakai gas. Ini pembelajaran juga sih. Berarti besok jangan lupa cek bearing. Ini kita sekarang pukul 8.20. Masih di daerah Kabupaten Tegal. ya, arah Pemalang. Kita mau ke arah ke Pemalang dari Tegal. Sepertinya kita ada sedikit kendala ini, bearingnya getar, tapi belum terlalu parah.
Mudah-mudahan bisa ketemu bengkel yang bisa kita ganti. Kondisi jalan emang parah sih semalam, beberapa kali masuk ke lubang, tapi tetap kita harus tukar ini, nggak bisa enggak. Bensin masih cukup kayaknya, insya Allah sampai lah Semarang ini. Sampai lah Semarang ya. Ya, Laut di ujung tuh sana, pantai ya. Iya pantai. Kan tadi ada wisatanya tuh pantai. Oh iya. Iya. Ya, kita di pinggir pantai. Pantai di mana ya ini? Pemalang orang. Oh udah lama mau pantai itu Pemalang, masya Allah. Udah lama kita nggak lihat pantai. Aku nih Kare ibu tuh Yamaha gitu loh. Dia udah ngasih pemberitahuan tutup begitu. Pasar Suradadi mana Selawi nah. Oh tadi hijau. Toko Pangkar tuh kan, Toko Pangkar. Enak loh. Kan apa kalau Adit Tangkar. Oh iya. Jati kanan. Tunggu saja, tenanan apa? Ini makam pahlawan kali Pak. Mana ada? So jelek gitu. Udah lama gitu, makam udah lama. Ini pabrik nih Pak. Kalau Pekalongan itu batik semua dia. Ya. Hop ya. Wah, mobil Jogja nih. Ini. Yakin nak? Ya. Warung lotek. Lotek Jawa. Lotek Jawa gado-gado kan? Ada ya. Ada. Soto ayam, pijat urut. Selamat datang. Oh, battery level low. Oh, Pemalang nih, Pemalang. Baterai kita low. Oh ya? Ya. Foto dulu. Oh, begini aja begini. Battery level low. Mesh close. Mesh close. Dan sampailah kita di Tugu perbatasan Kabupaten Pemalang, teman-teman. Perjalanan kita masih jauh karena target hari ini adalah kota Semarang di Jawa Tengah. Kita berhenti sebentar untuk mengabadikan momen ini karena ini adalah kali pertama Safa akan melewati Tugu perbatasan ini. Dan saya pun mengganti intercom karena intercom sudah dipakai dari jam 5 sore kemarin. Kebetulan kita membawa 4 intercom, 3 kita pakai dan 1 untuk cadangan. Yuk Pak, bismillah. Kosong kanan. Oke Pak, ini pertama kalinya Safa masuk Kabupaten Pemalang. Purwokerto, Semarang, Pekalongan. Loh, Pekalongan kok kebalik ya? Apa ya? Oh gitu, dari bawah dulu gitu. Oh. Bengkel, insya Allah di depan ada Yamaha, langsung Yamaha gede. Tapi tadi lihat di map nggak ada. Iya teman-teman, sebenarnya ketika waktu masih di Tegal itu kami sudah mencari bengkel resmi Yamaha. Tapi mungkin karena waktu itu hari masih pagi, sekitar jam 7, dan banyak bengkel yang kami datangi itu masih dalam keadaan tertutup. Jadi kita putuskan untuk terus lanjut menuju ke Pekalongan
dan berharap mana tahu ada bengkel Yamaha yang buka. Was Hati-hati nak. Pelan-pelan nak. Udah persimpangan jalan. Oh, ini ada pesawat di truknya. Tuh. Tuh. Jadi dipindahin, diganti truknya. Ya nak ya? ya, Barangnya. Hati-hati. kita ke kiri Fa, ikuti motor itu Fa. 854 Seperti jam 12 ya. ya, dari Bekasi kita udah jalan 334 kilometer. 8 kilometer. Kalau ke Semarang dari Bekasi itu yang di Padang itu. 300-an 300-an Laminian Bu, 300-an Pekalongan Batang. Kita akan memasuki Alas Roban. Alas itu Enggak, untuk itu daerah Batang. iya Batang. Ya. Batang jalan itu. Alas itu Kita lurus belok kiri. terus Alas itu hutan. Alas Purwo, hutan Purwo. Nanti kita lewatin hutan nih, ay. Ya, Mana? ya. Aduh Bang, Alas Roban tuh daerah mana? Pekalongan apa? Batang, Batang. Ya Fa, kanan Fa. Masjid nih, masjid. Bagus. Awas Bampi. Oke. Masjid Jami Albid. Masjid Jami apa itu Bu? Albid. Ya, ada monumen peringatan pembangunannya itu, soto seger. Ya, kebakaran itu kan banyak korban. Ya. Ya, banyak korban. Iya. Iya. Romusa kan? Hah? Romusa. Iya. Ini Cuman kayaknya tekstil deh. saya nggak tahu deh apakah masalahnya itu di orang-orang kita kayak apa namanya yang adipati Aku lupa. Ya kan dia satu pelajaran sejarah kita. Romusa itu Jepang. Jepang. Iya, itu Jepang belajar Jepang. Iya, bukan mau pelajaran sejarah. Jadi Ya. jadi sebenarnya ayah nggak tahu juga sih, tapi ayah ada baca bahwa orang Belanda itu memang membayar ke pekerja-pekerja Indonesia, pekerja-pekerja lokal, pribumi. Daerah kan. Nah, yang banyak makan itu ya adipati karena Belanda itu bayarnya ke adipati. Nah, Allahu alam nggak tahu ya. Bengkel sih ada nampak ada. Insyaallah aman lah bearing kita nih. Amin ya Allah. Nanti kalau ada bengkel lah. Semarang kanan Fa. Kanan Pak. Lurus Fa. Jalan di Jogja. Depan kita lurus saja Fa. Masuk ke Angkruk. Jalan Angkruk. Ada lesehan enduro di sini 2 km. Sini plat GR. Ternyata orang sini juga nggak mengikuti aturan lalu lintas ya. Nah, udah ya. Dia udah tahu menitnya sedikit. Iya, iya. Mana? Bisa jadi juga enggak. Batang terus SMA K Warung Asem alun-alun Kampung Batik Kauman. Lurus kita Semarang. Berapa kilo lagi tuh tadi tuh? Pokoknya segitulah. Semarang Batang.
Semarang Selamaran. Selamaran. Hijau Sloliva. Ini orang kok rame banget, ada apa sih? Oh, beli rokok. Oh, Ternyata distributor rokok dia. distributor rokok. Nah, air keluar rokok. Iya. Nah, air keluar. Pas kanan, Fa. Di Pak. Ini apa nih? Square. Mana? Ayo yang Mana? mana? Kanan buka. Di mana? Belok kita. Kanan. Putar balik. Kanan, muter balik kita ya. Oke. Dan akhirnya kita menemukan bengkel Yamaha yang buka di H-2 ini, teman-teman. Walau sudah terlewat, tapi kita harus putar balik agar masalah bearing di Moe si NMAX hitam ini bisa diperbaiki. Mengingat perjalanan kita yang baru saja dimulai dan masih jauh dari kata selesai. Dan kita disambut dengan ramah oleh bagian registrasi dan ditanya kendala kendaraannya di mana. Setelah kita beritahukan bahwa kita ada kendala di bearing depan. Kebetulan kepala bengkelnya ada di sana dan bertanya kepada kami dari mana kami berasal. Setelah bercerita sedikit bahwa kami dari Bekasi dan bermaksud menuju ke Semarang, kepala bengkelnya langsung meminta kunci kami dan mengatakan bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk mengganti bearing yang rusak. Kami berterima kasih sekali kepada bengkel Yamaha Pekalongan yang sudah membantu dalam perbaikan kerusakan pada kendaraan kami. Mohon maaf kami tidak sempat menanyakan nama Bapak dan Ibu, tapi kami yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang baik dan akan dibalas dengan kebaikan oleh Sang Pencipta. Alhamdulillah akhirnya selesai juga benerin bearing yang sudah oblak. Kata mekaniknya bearingnya udah karatan katanya. Mungkin karena pengaruh ini juga kali ya. Jadi kan motor ini jarang jalan. Sekali jalan tuh emang ya buat touring gitu kan. Pokoknya jarang jalan lah dia. Terus ditambah lagi posisinya di pesisir pantai utara Jakarta, mungkin itu kali, sering hujan, udaranya lebih cepat pengaruh ke besi, gampang berkarat di daerah Jakarta Utara. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang mana sudah masuk Ibu pasang udah. Pasaran apa tadi itu naik foto tadi pasaran dalam tono. Ya, tadi kita mutarnya di depan situ kan. Kalau buat Iya. naik market Wih, abangnya bawa air cooler. Batang, Kabupaten Batang. Ya, Fa. Alhamdulillah, Fa. Safa udah masuk ke Kabupaten Batang. Sekarang udah jam 12:15, Fa. Dari Bekasi kita udah jalan 289 kilo. 300 sama Safa. Loh, Kak, depan itu D platnya. Bandung. Dari Bandung dia. Kita ikutin. Mana tahu dia mau membantu kita. Ada mobil. Ya kita. Ya. Oh iya, Thailand kan paling Maret. Oh iya.
Lurus kita. Ya nggak jadi. Kakaknya udah nyampe. Udah nyampe di kampung. Habis datang Kendal, baru Semarang. Iya. Jadi itulah ya, Cirebon. Nah, jadi ada hikmahnya juga kan, kita nggak dapat itu tadi, bisa tiduran kita sebentar. Iya. Situ juga nyaman juga, bebas. Di Cirebon apa kemarin ya? Cirebon, Brebes ya. Iya. Brebes, Tegal. Cirebon, Brebes, Tegal. Habis itu Sini aja lah, Fa. Pekalongan ya Pak? Ke itu dulu, ke Pamulang. Ya, Pemalang. Oh iya. Baru Pemalang, baru Pekalongan. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, masuk Batang. Walaupun ini banyak mobil-mobil gede, tapi jalannya lumayan lah, nggak terlalu parah. Karena memang aspalnya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan berat. Kampus FKIP Kaba. Apa tuh, Fa? Di alamat di aku tingkat berapa jam lagi ya? Awas. Ugal-ugalan. G8814 tuh nggak jelas tuh mobil apaan. Yang bawahnya pohon jati. Ya, pohon jati ya. Pohon jati apa pohon apa itu? Setengah, Fa. Bensin. Wah, enggak. Agak aneh pom bensinnya. Iya, agak meragukan. Pom bensin. Berapa jam lagi sampai 1 jam 20 menit jikalau kecepatan kita konstan di 60 km per jam. Untuk saat ini pukul 12.57 kita udah 403 km dari Bekasi. Kita masih di 403. iya. 395. No. Berarti ban ayah lebih kecil dari ban Safa. Jadi putarannya lebih banyak. Tadi ban lebih kecil. Awas, Fa. Awas, Fa. Iya, Bu. Awas, Fa. Awas, Fa. Kabar. Polsek Banyu Putih. Nah, kita sudah melewati Polsek Banyu Putih. Nah, kalau ke sini ke jalur lama ya? Lama. Iya. Apa ke tol? Ayah kurang paham. Nanti jalannya dibagi dua, ini ada percabangan. Iya, kayaknya anak tuh jatuh kayaknya. Kita ke kiri, Fa. Oh, kendaraan kecil. Ya, Nggak boleh masuk truk dong. nggak boleh. Oh no, nggak ada pembatas ya. Secara resmi ibu udah masuk Alas Roban. Ada. Ya, disinilah orang masuk, Fa. Oh, Pak, hati-hati, Pak. Masuk, Fa. Jalurnya kiri kanan ternyata, Pak. Dari sana boleh bis. Dari sini nggak boleh. Kalau dari sana tuh dia harus naik ke atas. Nah, Menurun ya. ya. Yuk. Ini makam Syekh Abdurrahman Subhi apa tuh? Tahan, Fa. Break. Agak curam nih, Fa. Ini Alas Roban tuh ya. Ya. Ini bus tertingkat titiknya nih. Hati-hati, Pak. Ya. Tuh, ke atas jadinya tuh mobilnya tuh. Belum remnya, enggak. Rusak ya. Hati-hati, Pak. Mau
Murni Jaya. Anda Semarang lurus, Industropolis Batang, masih Batang. Ini apa nih? Bukan minyak sih ini. Kilang minyak. Enggak ah. Kilang minyak, sentra penggilingan padi. Padi Bulog. Tuh, ini Kendal. Soal penggilingan padi Bulog. Penggilingan padi. Iya sih. Dari tadi padi aja yang kita lihat. Berasnya pulen ya. Berasnya pulen. Wah, mati Ya. HP-nya. Habis baterai. Ya, ganti HP aku. Tadi depan. Polres Kendal. Polresnya. Kota Semarang lurus, Pak. Alhamdulillah kita sampai di Semarang. Dan pada pukul 15.30 sore di tanggal 19 Maret kami sampai di kota Semarang, teman-teman. Banyak hal yang kami alami selama perjalanan dari Cirebon sampai ke Semarang ini, mulai dari bearing yang rusak, hampir diserempet truk yang ugal-ugalan di jalan, dan panasnya pantura yang sangat menguji iman para pemudik yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Tapi alhamdulillah kami bertiga finish di Semarang dengan selamat dan tanpa kurang satu apapun juga. Total perjalanan kami adalah 9 jam 30 menit dengan 3 kali pemberhentian untuk istirahat dan 1 kali pengisian BBM dengan jarak tempuh 452 km. Adapun total pengeluaran di tanggal 19 adalah hotel yang kami dapat di Semarang seharga 298.000 per malam. Hotel ini kami booking melalui aplikasi ya teman-teman, dan kami booking di tanggal 19 pagi harinya. Pengisian BBM untuk 2 sepeda motor itu 110, dan parkir di Alfamart untuk istirahat itu 3 kali 12.000. Pesan Grab ke Kota Tua itu 42.000 pada sore harinya karena kami berbuka puasa di Kota Tua, dan kebetulan hotel dengan kawasan Kota Tua juga tidak begitu jauh. Kemudian perbaikan bearing di bengkel resmi Yamaha itu hanya 62.500 rupiah, dan berbuka puasa di Kota Tua 229.000. Jadi total pengeluaran di tanggal 19 adalah 744.500. Sementara pengeluaran dari tanggal 18 sampai 19 adalah 1.186.500. Demikian teman-teman part 2 perjalanan kami yang sudah sampai di Semarang ini. Dengan harapan video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan touring keluarga ataupun solo touring. Kami berharap dan mengajak teman-teman yang suka motoran untuk tetap memperhatikan keselamatan, terutama untuk diri sendiri dan orang lain. Mari kita menghargai pengguna jalan, karena jalan ini bukan milik kita, melainkan milik negara yang penggunaannya diatur oleh undang-undang. Touring yuk, masa motor dicuci dan dilap mulu, tapi nggak pernah dibawa touring. Hehehe.